selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian keberkahan, keselamatan ya. Semoga kalian dihindari, dilindungi Tuhan dari energi-energi negatif, dari orang-orang yang ingin menjatuhkanmu ya, karena ini adalah tentang hukum, tentang suatu hal tabur dan tuai ya, maksud aku, yang dimana kita akan melihat apa sih yang orang-orang yang pernah menyakitimu, yang pernah mengkhianatimu, apa yang akan mereka tuai dari perbuatan tersebut, dan apa juga yang kamu tanam dari kebaikan dan ketulusan yang kamu sudah lakukan. Bukan maksud aku membuat video ini untuk mensyukuri apa yang terjadi. Kalau emang yang terjadi itu bukan hal yang baik, tapi lebih untuk suatu pembelajaran. Kita turun ke dunia ini, ketemu si A, si B, si C, ada maksud Tuhan, nggak kebetulan. Mungkin aja di masa lalu kamu ya, karena kalau kita baca tarot, kita reading tarot itu pasti masuk ranah spiritual, di mana di ranah spiritual kita mengenal adanya reinkarnasi. Bisa saja kita dulu punya karma sama mereka, dan di dunia ini bisa saja kita menghapus karma tersebut ya, seperti itu. Walaupun kalau aku pernah lihat dari, aku baca dari konsep reinkarnasi, dimana kalau misalnya ya si A ini pernah menyakiti si B, di kehidupan berikutnya si A si B ini ada yang jadi suami istri loh. Jadi si B nya ini yang akhirnya jadi beda, jadi sekelamin, dan mereka kayak nikah, tapi di pernikahan itu ya kayak gitu deh, apa sih namanya, ya ada konflik gitu loh. Tapi dengan adanya konflik dan mereka berdamai dengan situasi, mereka kayak memutuskan karma dari masa lalu kayak gitu. Tapi apapun itu, tugas kita di dunia, datang ke dunia ini adalah untuk lebih belajar tentang berbuat kebaikan, tentang cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada alam semesta gitu ya, lovelies. Nah, di sini ada dua file. Kamu tentukan dalam pembacaan ini orangnya tuh siapa gitu ya. Misalnya kamu punya suatu cerita yang menyakitkan di cinta, atau di bisnis, atau di karir, dimana kamu dikhianati ya. Tentukan sendiri ya, seperti itu. Ada dua pal ya, lovelies. Ini pal 1 rondonite ya, kalau nggak salah ya. Tuh, yang kedua ini clear quartz ya, yang warnanya bening. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya, lovelies. Banyak nomor WhatsAppnya nanti lewat. Nah, bagi kalian yang baru dan bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku akan mulai dari pal 1 ya. Bye. Halo pal 1, tema kali ini adalah tentang hukum tabur dan tuai. Tentang apa sih yang mereka tuai dari apa yang telah dilakukan ke kamu, yaitu menyakiti kamu, yaitu mengkhianatimu, misalnya seperti itu ya. Dan apa juga yang kamu tanam, kebaikan yang telah kamu tanam kepada mereka, ketulusan kamu ya. Coba kita lihat ya, lovelies. Ini kita simpan dulu, kita lihat di oracle-nya ya. Oke. Stork, news of a birth or a new business opportunity. Peacock, burung merak, beware of great pride. Okay. Creep, birth or conception of child or enterprise. Throne, position or authority. Oke. Ini dimungkinkan ya untuk yang pilih pal 1. Ini aku terjemahkan secara bebas ya, lovelies. Untuk yang pilih pal 1 atau yang pilih rondonite ini ya, kamu pernah punya suatu posisi yang bagus, seperti digambarkan crown ini, atau throne maksud aku ya, bukan throne, sorry, bukan crown, throne ya. Kok pikiran aku mahkota sih? Tapi di sini ya, throne itu kan lebih ke singgasana ya. Oke. Jadi aku sih lihat ya, ada yang kayak iri sama kedudukanmu. Bisa saja ini dikedudukan di suatu jabatan, di suatu pandangan masyarakat,
di karirmu, ya, seperti itu. Dan bisa saja juga diartikan ini orang nggak mau kalah sama kamu, seperti digambarkan peacock, sombong, nggak mau kalah gitu ya. Oke. Nah, mereka ini sepertinya bisa saja memfitnah kamu, menyakiti kamu, sehingga kamu misalnya kayak namanya fitnah ya. Aku pernah juga di karir sampai 2 kali, akhirnya aku keluar gitu ya. Akhirnya aku keluar, walaupun tetap ya di mata teman-teman aku, sahabat-sahabat aku yang dulu pernah sekantor, aku masih bagus lah namanya gitu ya, masih temenan baik sama mereka sampai sekarang, dan tahulah cerita aku ya. Oke, coba kita dibuka di tarotnya ya untuk melihat apa yang mereka tuai. Ini terbalik, tapi aku tegakkan aja biar kamu bisa ngelihat ininya ya, ilustrasinya. Ada Mizan, Magician, ini bukan, Judgment. Ini Chart Falak, ini Wheel of Fortune, ada Six of Swords, 6 pedang. Ini aku simpan di sini aja, lovelies ya, biar bisa kelihatan semua. Oke, jadi kalau aku lihat sih ya, sepertinya yang mereka tuai itu sepertinya kehidupan mereka tuh kayak stagnan ya. Mungkin malah kedudukan yang dulu dia inginkan, kedudukanmu, jabatanmu, atau mungkin kamu dekat sama bos misalnya, kamu dekat sama owner, dan mereka kayak iri sama kamu. Apa yang terjadi? Ya ternyata kedudukan yang mereka inginkan pertamanya sih bagus, pertamanya sih iya dia enak ya, tapi ke depan sepertinya apa yang terjadi? Stagnan gitu. Jadi karena memang kedudukan itu bukan ditakdirkan untuknya, lepas juga seperti digambarkan tadi ini Mizan gitu, lovelies ya, seperti digambarkan Judgment ini terlepas karena bukan ditakdirkan untuk dia. Mungkin juga emang bukan ditakdirkan untukmu, karena ke depan ini udah terlihat apa yang akan kamu tanam, yaitu kamu akan melahirkan suatu ide baru, seperti digambarkan stork ini ya, burung bangau, yang akan membawa ide-ide baru yang melahirkan inspirasi baru, sehingga kamu punya suatu hal di mana itu bisa kamu lakukan. Misalnya kamu buka bisnis baru, kamu beralih bisnisnya ya, karena aku lihat di sini ada Six of Swords. Bisa saja kamu di sini kan Six of Swords-nya ya, 6 pedangnya, kamu lihat tuh ada sayap malaikat ya. Jadi kamu tuh kayak diarahkan Tuhan menuju matahari kamu. Apapun nanti akan kamu jalani, walaupun sempat jatuh, walaupun sempat sakit ya, kamu akan bangkit. Bisa saja kamu akan punya throne sendiri, jabatan sendiri yang emang itu kamu perjuangkan. Gitu lovelies ya. Oke, coba sebelum aku bahas skrip, aku buka dulu di tarot yang ini ya. Oke, ada Success, Six of Wands, tuh ada Ten of Cups, ada Strength. Aku rasa ya, coba nanti kamu komen aja lovelies, kamu jadi kayak pernah sakit, mungkin depresi, mungkin jadi sakit fisik. Kayak waktu itu teman aku jadi kayak ada tiroid ya, teman aku tuh kayak ada tiroid setelah dia kayak dihianati oleh, berbarengan dihianati oleh pasangannya, dihianati juga di karirnya ya. Tapi alhamdulillah sembuh ya lovelies, good newsnya sih dia sembuh. Nah, kita bahas lagi mengenai apa yang dia tuai, orang yang menyakitimu. Yang aku rasa ya, pertama sih dia kelihatan sukses, dia dikenal karena dia pintar bicara, karena dia pintar menjilat pantat orang ya, seperti itu, kayak gitu. Dia berhasil, dia sukses, dia terpandang, dia seperti digambarkan 10 piala ini, dia bersinar, dia hangat, orangnya hangat sebenarnya, tapi dibalik itu kayak ada sesuatu yang tersembunyi, kayak iri ke kamu, kayak gitu lovelies yang aku lihat ya. Oke, nah bisa juga aku lihat yang dia tuai itu adalah suatu
apa ya, kalau aku lihat di sini ini suatu saat tuh kesombongannya tetap ada ya, tapi itu akan luruh dengan keadaan dia yang terus menurun. Kalau aku lihat ya, seperti digambarkan tadi ini Wheel of Fortune-nya terbalik tadi ya. Oke. Mungkin juga mereka ini sekarang sorry banget ya, tapi ini nggak mungkin semua lah ya. Mudah-mudahan sih semuanya sehat ya, walaupun dia pernah menyakiti kamu. Kayak sakit juga, atau ternyata setelah dia sekarang melihat kamu baik-baik aja, mungkin juga dia jadi kayak ada suatu penyesalan dalam, ada suatu penyesalan yang ingin dia tebus kalau aku lihat ya. Nah, aku ada cerita ya lovelies tentang teman aku yang tadi dihianati. Akhirnya setelah beberapa tahun, yang menyakiti dia tuh kayak telepon dia, nelfon terus bilang, lu mau nggak kerja sama gua, tolong lupain yang lama gitu. Sekarang gue mau baik, dia bilang gitu, gue mau baik sama lu, tapi kita kerja bareng yuk. Jadi akhirnya sih emang dia sukses ya, tapi mungkin dia kayak punya apa ya, kayak punya perasaan bersalah banget. Jadi dia tuh kayak sakit memang aku lihat ya. Dia cerita teman aku ya. Nah akhirnya tuh teman aku kerja sama dia dan mereka maaf-maafan. Apa yang terjadi, mereka berdua sukses gitu ya, mereka berdua sukses. Dan ketika berdamai, karena teman aku ini pemaaf banget gitu loh, berdamai dengan situasi, ya udah yang sudah berlalu. Mereka berdua akhirnya sukses di kerjaannya. Jadi teman lagi, karena dulu mereka temenan. Tapi yang ngejahatin teman aku ini emang kayak agak-agak ini sombong gitu ya, gitu loh please. Nah itu yang mereka tuai ya, kayak sorry ya, kayak sakit, sorry juga kayak kehidupannya menurun, apa yang dia dulu inginkan tidak tercapai kalau aku lihat ya. Dan kamu, apa yang kamu tanam adalah suatu pergeseran kehidupan menuju matahari kamu, menuju suatu kedudukan yang bagus. Kedudukan ini bisa saja mungkin tidak secemerlang yang orang-orang lihat, mungkin itu sebagian, tapi itu yang memenuhi kamu, tapi itu kamu jadi berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekeliling kamu. Mungkin aja kamu bersinar kok, bersinar dengan caramu, bersinar dengan dengan bimbingan Tuhan beda, dengan bimbingan semesta beda. Kalau aku lihat di sini ya, kamu ada sukses, 6 of Swords, 6 of Wands. Kamu bersinar karena sudah mengerti arti kehidupan, sudah mengerti arti ibaratnya kamu tuh berganti kacamata kamu dan melihat kacamata kehidupan yang jauh lebih indah dengan banyaknya kasih sayang. Kalau aku lihat sih seperti itu. Nah itu yang kamu tanam, ada kebaikan yang kamu tanam, ada karma yang kamu putuskan gitu. Karena mungkin bisa saja, karena aku lihat di sini ya ada angka 66 ini, kamu ada punya past life sama orang menyakitimu. Jadi intinya si dia sama kamu mudah-mudahan ya terputus suatu karma, sehingga kamu ke depan kayak akan mendapatkan suatu hikmah. Mudah-mudahan si dia menyakitimu suatu saat akan mendapatkan hikmahnya dan roda kehidupannya berjalan ke atas lagi. Kita tetap mendoakan siapapun baik ya. Makasih banyak, kasih love, kasih jempol ya. Bye. Halo Palua, tadi kamu pilih clear cards ya. Oke, coba kita lihat tentang hukum, tabur, dan tuai. Apa yang mereka tuai setelah menyakitimu dan apa yang kamu tanam. Tetap aku ingatkan, walaupun di intro tadi sudah disampaikan ya, bahwa ini bukan maksud untuk mensyukuri apa yang terjadi kepada mereka kalau itu yang jelek ya, dan bukan untuk kita iri kalau mereka lebih baik dari kita. Semua ada kaitannya, it's all connected. Kalau kita belajar, kalau kita belajar tentang suatu kehidupan, semua tuh nyambung. Mungkin kamu sama dia ada karma dari masa lalu, atau ada pembelajaran yang harus kamu ambil di kehidupan ini. Makanya kamu ketemu si A, si B, si C yang menyakiti kamu, gitu. Mereka pun juga nanti ada hikmahnya, nggak melulu tentang kamu. Ini tentang semua orang belajar di suatu kehidupan, tentang belajar tentang cinta, tentang kebaikan, tentang menyebarkan cinta dan kebaikan, gitu. Oke, coba kita lihat ada club. Someone will try to make you do something against you. Seseorang memaksa kamu untuk melakukan hal yang gak kamu mau lakukan. Ada Pale,
ember ya. Time to get out of the situation. Waktunya untuk keluar dari situasi ini. Fast. Secret admirer. Oke. Ada dark woman. Ini aku langsung serem. Sorry ya. Kayak energinya serem. Ini paling aku pilih dan aku pernah berhubungan sama dark woman ini. Dealing dengan orang yang dark ya, yang kayak kulitnya coklat mungkin ya. Seperti itu. Mungkin juga baik ya dealingnya, tapi karena ini tentang apa yang mereka tanam, apa yang mereka tabur, itu yang akan mereka tuai. Kalau aku rasa ya di sini lebih kompleks sepertinya, bisa saja ini tentang hubungan cinta, bisa saja dark woman ini third party, orang ketiga, ya seperti itu, bisa juga tentang bisnis, yang dimana kamu bisnis sama seseorang yang memaksa kamu atau kayak menjatuhkan kamunya berat, karena seperti digambarkan sini kamu keluar aja dari situasi ini. Atau kalau tentang cinta, hubungan cinta yang kalian punya tidak membuatmu bahagia, menguras energi kamu banget gitu ya. Coba aku lihat di tarotnya ya lovely sebentar ya, ini aku benahin dulu biar bisa melihat nanti tarotnya lebih jelas. Eight of coin. Oke. Ace of swords, satu pedang. Two of coin. Ya, aku sih lihat ya untuk pile 2 ini bisa dimungkinkan juga ada di sangkut pautnya dengan pekerjaan. Dimana di pekerjaan ini kamu tidak menghasilkan apa yang seharusnya kamu dapat, tidak mencapai suatu target ya. Kalau aku lihat malah dimungkinkan mereka ini kayak apa ya, mungkin dengan kelihayannya, mungkin dengan teknik persuasifnya kamu melakukan hal yang nggak kamu mau lakukan. Bisa saja kamu keluar uang tapi uangnya nggak balik ke kamu. Kalau ini tentang cinta, mereka kayak meyakinkan kamu untuk tetap berada di hubungan ini, tapi ternyata dia menghadirkan orang ketiga, atau memang sebelumnya dia udah ada pasangan. Itu yang aku lihat ya, seperti itu. Dan apa yang terjadi, apa yang dia tuai dari apa yang dia tanam ke kamu ya. Kalau aku lihat sih di sini ya hidupnya tuh nggak tenang aja kalau aku lihat ya. Dan selalu dibayang-bayangi kayak suatu, ya namanya orang buat jahat ya, karena ada dasarnya setiap manusia itu ada inti kebaikan di dalamnya, ada saripatinya Tuhan, semesta di sini gitu, yang dimana dia kayak dibayang-bayangi suatu rasa bersalah ya, rasa bersalah aja kalau aku lihat ya. Coba aku tarik lagi, buka lagi, ada King of Swords terbalik, Ten of Pentacle terbalik, sama 5 tongkat. Oke. Ini aku nggak bahas zodiak ya lovely, karena kadang-kadang pada yang nanya zodiak, ini semua pasti ada, karena ini cuma ada 2 pile dan ya cuma ada 2 pile dan ini pembacaan umum. Oke. Nah, yang aku lihat di sini ya lovely, sorry ini aku tutup dulu ya. Takutnya antum suka ditegur sama YouTube. Kalau aku lihat di sini ya please, apa yang mereka tuai itu adalah suatu stagnan kalau aku lihat ya. Mungkin juga sakit ya dianya. Mungkin juga dulu kamu sakit gegara masalah ini, depresi juga bisa dimungkinkan seperti itu ya. Oke. Aku lihat juga dia tuh sebenarnya, sorry ya, ini orang kayaknya nggak bahagia memang. Seseorang ini nggak bahagia, yang menjatuhkan kamu ini nggak bahagia. Pada intinya dia nggak bahagia. Dan dia melihat kamu orangnya carefree, gampang bahagianya gitu loh, dengan hal-hal yang simple. Jadi kayak mereka tuh ingin bahagia. Sebenarnya intinya pengen bahagia, tapi yang dia lakukan malah membuat orang-orang di sekitarnya tidak bahagia, termasuk kamu. Malah mungkin menjatuhkan kamu, malah mungkin ya membuat ini, club ini tadi, someone will try to make you do something against your will. Dia melakukan dan memaksa kamu, atau
membuat kamu melakukan hal-hal yang sebenarnya kamu nggak mau lakukan. Bisa saja yang tertuduh akhirnya kamu, kalau emang melakukan sesuatu yang apa ya, yang sebenarnya dia ingin lakukan, tapi kamu yang melakukannya akhirnya. Ini pernah terjadi di kantor aku dulu. Jadi dia dituduh, tapi dia nggak bisa ngomong bukan gue, itu dia, gitu loh. Kayak nggak tega teman aku ini. Ya akhirnya sih emang dia keluar ya, karena emang dia punya penawaran yang jauh lebih baik. Dan aku happy banget. 2 minggu yang lalu aku ketemu di Labuan Bajo. 2 minggu yang lalu aku ketemu di Labuan Bajo, dan dia kerja di pemerintahan yang pastinya lebih stabil ya, alhamdulillah. Oke. Sekali lagi, yang mereka tuai itu adalah suatu hal dimana hidupnya nggak tenang. Kalau aku lihat ya, penuh gejolak. Jadi ada gejolak aja hidupnya tuh gitulah. Jadi nggak tenang karena yang dia cari bahagia, tapi dia tidak buat orang bahagia. Ini pembelajaran besar bagi dia yang menyakiti kamu untuk berdamai dengan situasi, untuk belajar tentang cinta, untuk menanamkan kebaikan, hal-hal positif, untuk menarik positif di kehidupanmu. Kayak gitu yang aku lihat ya. Jadi artinya dia malah ingin api itu padam, tapi dia malah menyiram bensin gitu ya. Ini seperti gambar kalimat tongkat. Dia sekarang ini sorry banget untuk beberapa kasus kayak udah nggak punya kedudukan lagi gitu ya. Udah mungkin di keluarganya juga atau hubungan cinta yang mereka punya, kalau ini tentang cinta ya, kayak nggak harmonis lagi, nggak bahagia lagi, karena pada intinya dia nggak bahagia. Kita kalau ingin nikah sama seseorang, ingin punya pacar, kita harus bahagia. Kita tidak menggantungkan kebahagiaan kepada pacar, kepada pasangan, kepada teman sekantor. Kita harus membuat diri kita juga bahagia. Itu yang aku lihat di sini. Gitu, lovelies. Coba aku tarik klarifikasi ya, untuk khusus untuk file 2 ini. Kalau untuk yang kamu dapatkan ya, yang aku lihat di sini. Pertama, pesan dulu agar kamu keluar dari situasi ini, tidak menyehatkan untuk kamu, menguras energi kamu banget ya. Tapi ke depan kamu akan punya suatu kestabilan. Kalau aku lihat, kamu akan punya suatu kestabilan, dan kamu punya shield. Apa ya shield itu? Tameng buat hidupmu. Kamu punya tameng, dan kamu terbangkit spiritualitasnya. Aku lihat di sini terbangkit spiritualitasnya gitu. Ini di belakang ada penari apa ya ini, kayak sufi, penari sufi. Nah itu kamu kalau aku lihat. Dan seperti aku lihat juga di sini ya, ini masih ada daun-daun walaupun ini udah terbakar. Kamu akan tetap bertahan dalam situasi sulit. Karena apa? Spiritualitasmu terbangkit, kamu lebih dewasa, dan kamu menjadi the magician kalau aku lihat sih. Kayak menjadi kamu yang baru. Gitu. Coba aku tarik klarifikasi ya, sebentar ya. Nah, so terbalik. Oh, oke. Apa yang kamu alami ya? Apa yang kamu alami itu dialami dia. Kayak nggak bisa tidur, pusing, depresi. Sedangkan kamu sekarang udah terbebas dari hal itu, kamu happy sekarang ya, atau menuju happy. Nah, dia yang alami adalah seperti ini, 9 pedang. Ya, memang nih sepertinya memang ada suatu kasus pengkhianatan besar. Namun kamu ke depan ya akan punya suatu pembaruan. Kamu yang lama akan pergi, kamu yang baru akan datang. Ya, seperti itu. Ada kesadaran, ada kebangkitan spiritual, ada di mana kamu memahami arti hidup. Saking besarnya cobaan ini kalau aku lihat ya. Seperti juga digambarkan 9 koin ini. Kamu akan mandiri. Secara materi, finansial kamu akan dijaga Tuhan kalau aku lihat ya. Seperti itu sih dia sih. Kalau aku lihat ada suatu penurunan, walaupun juga masih dijaga untuk keberkahan rezekinya ya. Tapi yang dia perlukan adalah suatu kesadaran tentang cinta kalau aku lihat. Karena kalau sebelum dia menjadi itu arti cinta, arti ketulusan ya, dia akan ya kayak terbakar gitu kalau aku lihat ya. Nah, mudah-mudahan dia cepat sadar agar dia bisa menebarkan cinta dan lebih banyak cinta di dunia gitu ya, lovelies. Makasih banyak ya sudah nonton, kasih like, kasih jempol, bye.